Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anbia Kurnianing Tias akan menjelaskan tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Yakni kita akan membahas tentang pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Yang materinya adalah perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, PowerPoint-nya bisa kita lihat di atas ya. Nah, dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan kebudayaan Islam tersebut didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh para khilafah dinasti pada masa Bani Umayyah. Nah, pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, dan politik militer. Selanjutnya, di bidang administrasi pemerintahan, dinasti Bani Umayyah melakukan perubahan sistem dengan menggunakan pemerintahan dari demokrasi ke monarki, membangun sistem pemerintahan sentralistik dengan membagi pemerintahan ke beberapa wilayah guna untuk memperlancar hubungan wilayah antar wilayah. Dibentuk beberapa departemen, yakni Dewan Risail, Dewan Haraj, Dewan Jundi, Dewan Hatam. Lalu, pemerintah memiliki lambang negara dan menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Nah, selanjutnya di bidang sosial kemasyarakatan, dinasti Bani Umayyah mendirikan panti sosial dan membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu Arab dan non-Arab, atau disebut dengan mawali, serta mengeluarkan peraturan bahwa membangun infrastruktur sebagai sarana pendukung masyarakat. Selanjutnya di bidang seni budaya, dinasti Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Nah, tentu juga mengeluarkan mata uang dan membangun infrastruktur seperti pabrik, irigasi pertanian, pusat ilmu dan adab, serta membangun sistem administrasi keuangan negara. Lalu di bidang ekonomi, dinasti Bani Umayyah mengoptimalkan keuangan negara. Juga di bidang pendidikan, Bani Umayyah membangun tempat-tempat pendidikan seperti kutab, masjid, arbasisasi, dan baitul hikmah. Selanjutnya di bidang politik dan militer. Nah, di sini dinasti Bani Umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu An-Nizam al-Syiasi, Al-Nizam al-Mali, Nizam Idari, Nizam Qadi, dan Nizam Harbi. Serta kebijakan militer, dinasti Bani Umayyah memberlakukan undang-undang militer dan melakukan ekspansi. Nah, dinasti Bani Umayyah memiliki perhatian dalam bidang pembangunan dan ilmu pengetahuan, sehingga lahir ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dinasti Umayyah tersebut. Bersamaan itu, muncul ilmuwan-ilmuwan agama yang menjadi disiplin ilmu tersendiri, seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sejarah, geografi, dan ilmu kedokteran. Nah, peran para khalifah mengembangkan ilmu-ilmu agama itu sangat besar pada masa dinasti Umayyah, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan gubernur dan ulama untuk mengumpulkan hadis. Juga Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubaid bin Syariah untuk menyusun buku sejarah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini muncul banyak ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai ahli hadis, Sa'id bin Jubair sebagai ahli tafsir, Syariah bin Haris sebagai ahli fikih, Sa'id bin Musayyab dan Hasan Basri sebagai ahli tasawuf, Syubahil sebagai ahli bahasa, Ubaid bin Syariyah sebagai ahli sejarah, dan Haris bin Hayradah dan Nazar putranya sebagai dokter. Nah,
poin yang dapat saya paparkan. Jika kurang jelas, hendaknya kita sering-sering membaca literasi lain, membaca buku-buku pedoman untuk lebih memperluas tentang ilmu kita. Karena sejarah kebudayaan Islam ini ceritanya panjang dan tidak hanya melulu pada satu hal. Untuk menambah pengetahuan kita yang lebih baik, kita membaca literasi, tidak hanya membaca tentang video ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.